Workshop SBU. Kali ini untuk hostnya ganti ya guys. Jadi untuk hostnya kali ini saya, Bella. Dan kali ini untuk narasumbernya yaitu Bapak Yoga Pranawa. Dipanggil Bapak Yoga Pranawa. Iya, kalau boleh tahu ini nanti dipanggil apa sih yang enak ini biar percakapannya enak, lancar gitu, dipanggil apa? Panggil Mas aja. Oh, Mas Yoga ya. Iya. Oke. Kelihatan Kali ini tua kan panggil Bapak. Oh iya, oke. Kali ini kita bareng sama Mas Yoga. Nah, Mas Yoga ini siapa sih sebenarnya? Mari kita kenalan sama Mas Yoga. Silakan Mas Yoga, diperkenalkan dirinya siapa? Oke, halo teman-teman dari Retail SBU. Perkenalkan, saya Yoga Pranawa. Saya saat ini aktif di salah satu BUMN telekomunikasi yang ada di Surabaya. Kemudian kebetulan ya memang saya ini beberapa waktu lalu aktif ya di teman-teman komunitas di cyber security, terutama di internalnya dari salah satu BUMN tersebut. Gitu. Oh gitu, oke. Cyber security itu yang hack-hack itu bukan sih Mas Yoga? Bukan ya? Apa? Bener nggak sih? Iya, nggak salah juga sih. Nggak salah juga. Nggak salah juga. Memang. Gimana? Iya, kalau orang awam memang ngeliat denger cyber security itu ya soal ngehack, soal merusak-rusak gitu-gitu. Apalagi sekarang ada perang antara Rusia sama Ukraina. Itu kan ada aktivitas cyber di situ ya, nggak salah. Tapi perlu diluruskan sebenarnya. Cyber security itu lebih tepatnya adalah bagaimana kita ngedefense suatu sistem atau suatu proses. Suatu prosesnya ya, jadi bukan ke hacknya tadi itu saja? Iya, untuk cyber security itu lebih ke defense-nya. Kalau yang menyerangnya itu dinamakan sama hacking namanya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan ya, antara cyber security sama hacking itu sama-sama bidang security, cuman sama-sama bidang cyber, cuman satunya itu di bidang defense-nya, satunya di offense-nya, di penyerangannya. Jadi memang berbeda. Iya, semacam polisi sama pencuri gitu loh. Oh, jadi ada kerjasamanya, ada kaitannya gitu ya? Iya, enggak juga. Enggak juga sih. Polisi kan nggak bekerja sama dengan pencuri kan? Iya, tapi dia menghasilkan uang dari pencuri itu ya, menangkap pencuri itu. Iya, mungkin. Gitu. Mungkin. Bisa nggak sih dijelaskan? Mungkin bisa. Bisa ya? Tergantung pencurinya mencuri apa dulu. Kalau pencuri uang negara ya beda cerita sih. Oh, beda cerita. Oke. Bahaya ini. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Yoga. Bagaimana sih kita bisa melindungi akun kita dari hacker? Ini kan tadi nyinggung-nyinggung hacker ya, hacking ya? Iya. Iya, gimana caranya? Itu kompleks ya sebenarnya kalau melindungi akun dari hacking. Misalkan Mbak Bella nih. Ya. Mbak Bella, saya tahu namanya Mbak Bella Frusita Sampurno. Wah, kok apa Mas? Oke. Satu itu. Yang kedua, Mbak Bella asalnya dari Lamongan. Wah, Betul? aduh, bahaya banget sih sumpah. Yang ketiga, Mbak Bella kelahiran Desember 97. Benar? Kok tahu Mas? Benar? Bener. Kemudian, Mbak Bella nggak suka tidur dengan lampu mati. Suka nggak? Suka mati apa terang? Itu benar semua Mas. Kok bisa? Gimana? Kemudian Mbak Bella Takut kuliah di UMM, jurusan manajemen angkatan 2016. Benar. Oke. Benar Oke. semua. Salah satu skripsinya adalah membahas tentang kopi. Nah, itulah fun fact ya. Hah? Itu fun fact. Oke. Jadi tadi menyangkut bagaimana mengamankan data kita itu di mengamankan media sosial kita itu ya dengan apa yang kita upload. Oh, oke. Secara tidak sadar itu kebanyakan orang itu terlalu narsis di dunia media sosial, di dunia internet. Di internet itu terlalu narsis. Akhirnya
mereka kadang tidak bisa membedakan mana sih yang data pribadi, mana yang untuk konsumsi publik. Seharusnya data-data pribadi itu tidak dilakukan upload ke sosmed gitu ya. media sosial atau ke internet, ke media apapun lah, blog dan lain sebagainya. Saya juga tahu kan, Mbak Bella ini juga pernah jadi Yayu Lamongan. Iya, oke. Kemudian pernah jadi duta salah satu provider Iya. di Jawa Timur. Iya. Nah, itu adalah salah satu cara attacker itu untuk profiling seorang korban. Gitu. Kayak gitu tuh butuh waktu berapa jam, berapa menit mungkin? Jujur saja, untuk profiling ini tadi saya lakukan 15 menit sebelum sini. Kesini ya. Ini ya, kalau misalkan ya lain sebagainya, kuliah di mana, itu tadi kan umum ya, Mas Ya. Yoga. Yang jadi pertanyaan ini satu, nggak suka tidur nggak pakai lampu. Kalau lampu gelap nggak bisa tidur itu taunya dari mana? Soalnya kayaknya aku nggak pernah membicarakan hal itu ke publik kayak gitu. Itu taunya dari mana? Masa nggak pernah? Tolong dibicarakan Mas Yoga, apakah aku pernah? Ada itu salah satu Ada. media sosial tanya jawab. Ingat. Oke. Dan itu mungkin sekarang sudah tidak aktif. Oh ya, oke. Karena terakhir feeds-nya itu tahun 2020. Oke, 2 tahun Iya yang kan? lalu ya berarti. Memang sudah lama sekali sih untuk Nah. tanya jawab itu nggak dipakai. Coba dipikirkan ketika semua informasi itu saya rajut. Kemudian saya bisa mendefinisikan kemungkinan Mbak Bella ini punya username Krusita77 atau Belkrus berapa atau Bella CS 17 gitu-gitu. Kemudian saya rajut informasinya, kemungkinan jadi password tuh apa sih, dia sukaannya apa sih, nama orang tuanya siapa, angka favoritnya berapa, itu kan bisa. Bisa sih. Iya ya, berarti saya selama ini terlalu narsis ya sampai Ya bukan narsis Mas ya. Yoga tahu. Jadi saya bilang narsis itu karena sekarang mayoritas terutama anak-anak muda itu kan sukanya adalah mengikuti tren. Oke. Dan mereka tidak ngerti ini tren ini berbahaya atau tidak. Seperti contohnya sekarang story itu ada story yang reply pakai Oh iya, itu kan terkadang itu adalah ada data yang mereka upload itu sangat berbahaya. Oke. Contohnya misalkan post your birthday number, birthday date, Great gitu ya, oke. itu kan berbahaya ya. Kalau itu merupakan suatu kombinasi password, ya bisa juga. Iya. Soalnya mereka merangkai itu tadi. Iya. Dan ada loh memang orang yang segabut itu untuk Contohnya ya Mas Yuka ini salah satunya guys. Dari 15 menit sebelum kesini sudah searching data-data saya. Seharusnya kan saya yang searching kayak gitu data pribadinya. Ini malah kebalik, kamu jadi takut. Oke, next pertanyaan ya. Untuk cyber security-nya itu secara general adalah protection of internet ya tadi informasinya ya. Yang Mas Yoga pelajari sendiri itu lebih ke bidang apa sih dan kenapa bisa tertarik sama cyber security itu? Kalau saya itu sebenarnya kalau kenapa tertarik ke cyber security itu ya karena cyber security itu dia terus berkembang sepanjang teknologi itu masih ada. Mungkin dulu ketika zaman bapak kita, simbah-simbah kita itu cyber security nggak ada ya, karena internet aja belum ada. Iya sih. Nah Betul. sekarang semuanya apa internet, Internet. pesan makan aja internet, Benar. nyimpen duit aja internet, gitu kan. Setuju. Komunikasi juga pakai internet. Dulu komunikasi pakai surat, pakai kantor pos. Sekarang komunikasi via WhatsApp, via Telegram dan lain-lain. Nah itu semakin berkembang juga sisi cyber security-nya. Nah, untuk yang saya pelajari sekarang sebenarnya itu ada dua hal. Yang pertama itu dari sisi penetration testingnya itu mencari celah keamanan kemudian direportkan kepada instansi yang terkait. Sama yang kedua itu di forensik. Forensik itu adalah suatu pekerjaan yang
ketika ada suatu serangan di sistem, kita mencoba untuk menganalisa lognya, menganalisa kapan server itu diserang, dari mana, siapa, dan dari negara mana, itu bisa dianalisa dari situ. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu cyber security itu memang ya masih belum terlalu ini ya, belum terlalu masif sih. Iya, masih awam ya. Iya, karena ya, orang-orang masih berpikirnya adalah bagaimana kita itu bisa eksis di dunia internet. Maksudnya eksis itu bukan hanya media sosial ya, tapi bisa dilihat semua instansi itu kan sekarang baru berlomba-lomba tuh di digitalisasi, kemudian semua sistemnya digital, pakai sistem web lah, pakai sistem mobile dan lain sebagainya. Nah, tetapi mereka kadang itu lupa ada sisi lain yang harus diperhatikan, yaitu di sisi cyber security-nya. Gitu. Nah, itu jadi menarik bagi saya ya, bagi saya sebagai seorang cyber security itu jadi menariknya untuk dipelajari. Oh, sistem ini ternyata ada kelemahan, kerentanan di sisi ini loh, A, B, C, D. Nah, kita bisa reportkan tuh ke instansi yang terkait via email atau via chat kalau misalkan kenal, bisa via chat. Oh gitu. Nah, kalau ngomongin security, kalau ngomongin cyber security di Indonesia ya, itu untuk lowongan kerjanya gimana sih Mas Yoga? Soalnya kalau misalkan developer itu kan banyak banget. Iya. Ini cyber security gimana itu? Iya, memang ini juga lucu juga ya. Cyber security di Indonesia itu kemarin itu saya iseng lihat cyber security itu sebenarnya siapa sih yang butuh? Itu dari website pencari kerja, lowongan kerja itu kan ada websitenya namanya ABCD kan, banyak kan. Iya. Itu yang butuh cuman 175 lowongan. Satu Indonesia. 175 lowongan ya. Oke. Dan semuanya itu basicnya adalah dia cuman perusahaan konsultan. Jadi memang dia bekerja di dunia cyber security. Bukan instansi yang umum-umum, misalkan kayak BUMN lah. Itu nggak ada khusus cyber security. Ya meskipun ada sih beberapa cyber security itu di perusahaan tertentu ada. Cuman nggak semuanya. Kebanyakan yang itu tadi. Iya, kebanyakan yang perusahaan konsultan. Oke. Jadi ini kan kalau misalkan saya pengen belajar cyber security ya, gimana sih Mas Yoga, bisa nggak sih? Soalnya kan aku kayak nggak ada basic gitu. Ya bisa aja sih. Kayak yang Mas Yoga tadi ya, bisa profiling semua orang gitu ya? Bisa. Gimana itu caranya? Bisa. Jadi ibaratnya gini, belajar cyber security itu kayak kita main bola lah. Sebelumnya nggak bisa main bola. Gimana bisa main bola? Ya kan pasti latihan. Iya, oke. Nah, sama dengan cyber security itu juga sama. Yang dibutuhkan basicnya itu nggak muluk-muluk, nggak perlu tahu IT, nggak perlu tahu network. Gitu. Itu bahkan ada tuh salah satu hacker yang bagus di Indonesia juga, itu dia juga ya cuma lulusan SMA, ada yang lulusan SMP aja ada. Tapi ya itu tadi, di kesehariannya itu dia penuh dengan rasa pengen tahu. Jadi pengen tahu, oh ini nih ada sistem baru nih, apa nih, dicobain sama dia, cobain loh, kok ternyata ada error. Nah, ada error itu dia tidak berhenti di situ, tapi dia explore lebih lanjut lagi, errornya kenapa nih, itu. Kayak gitu. Dan fun fact, kemarin ada hackernya Tesla, itu anak SMP. Anak SMP. Anak SMP. Oh. Yang hack mobil Tesla. Jadi mobil Tesla itu kan bisa di remote ya. Bisa di remote pakai smartphone. Dia itu bisa mobil nge-start. Tesla itu Iya. anak SMP yang nge-hack. Anak SMP 15 tahun. Oke. 15 tahun.
Oke. Jadi ini bisa dilakukan sama semua umur Semua ya orang. ternyata. Iya. Oh, Ya oke. asalkan kita mau aja sih. Oke. Terkadang kan kita kalau nemuin suatu error, wah gimana nih? Ya udah error, diulangin lagi. Nah kalau cara berpikir seorang cyber security itu pasti akan berbeda. Ini ada errornya kenapa? Kok bisa error kayak gini? Coba deh saya cari error yang lain. Coba saya cari cara seperti ini. Jangan-jangan ada data yang bisa saya buka kan? Itu. Ya. Oke, ini kalau tadi ngomongin Tesla ya, 15 tahun sudah bisa hack ya tadi ya. Kalau Mas juga sendiri, pernah nggak sih nge-hack akunnya seseorang? Mungkin Pak, ya, ini mantannya ya atau mantannya. dilaporin Pacarnya. polisi ya ini. Enggak ya? Di sini nanti Berbahaya bisa ini. disensor ya, disensor mungkin ya. Berbahaya ini, tolong Pak Polisi. Pak polisi tolong. Pak Polisi tolong jangan tangkap saya ya. Oke, mungkin dijawab pernah apa nggak gitu aja deh kayaknya. Nggak perlu disebutin ke mantannya atau siapa, nggak usah. Oke. Ya pasti pernah lah, Pernah ya. pasti pernah. Dan yang lucu adalah saya pernah nge-hack akun punyanya istri saya. Istrinya minta tolong habis ini nggak usah dimasakin. Tapi istrinya tahu nggak? Ya akhirnya saya kasih tahu. Waktu itu tuh lucu ya, jadi masih masa pacaran sebetulnya. Oke. Masih masa Overthinking gitu ya. masih masa pacaran, ya wajar lah pengen tahu lebih lanjut lah dari pasangan kita itu kayak Oke. gimana. Paham. Terus habis itu ya udah, dia kan pasti punya HP. Iya. Secara tidak langsung saya tuh bisa tahu dia lokasinya di mana aja. Oh, itu kan ada aplikasinya. Apa? Ada aplikasinya. Ada Nggak pakai aplikasinya. aplikasi itu tapi. Nggak pakai. Saya nggak masang aplikasi apapun. Oh. Cuman yang ada di HP-nya dia bawaannya apa, ya udah disisipin aja di situ. Disisipin dan dia nggak tahu. Nggak tahu. Itu kebongkarnya kapan nih kira-kira? Kapan? Apa barusan pas jadi Wah kalau istri? kebongkarnya ini agak rumit ya. Agak Ya rumit. intinya saya kasih tahu lah. Setelah saya itu ya merasa serius sama dia, terus habis itu ya udah tak kasih tahu. Ini kamu HP kamu ini aku udah tahu isinya A B C D. So, Instagram itu kayak gini, isi Instagram itu kayak gini. Yang kamu save di Instagram itu seperti ini, aku udah tahu. Terus dia ya kaget juga, tapi ya gimana? Sudah terjadi. Sudah terjadi dan mau ngelaporin ya udah diikat dong. Oh, jadi ketawanya tuh udah waktu diikat ya, sudah menjadi Ya suami udah istri? serius lah. Oh, udah belum, serius. masih lamaran mungkin ya di tahap itu. Hampir. Hampir. Dan akhirnya beliau menerima ya. Iya. Semua kekurangan Mas. Itu kekurangan atau kelebihan ya? Saya juga bingung ya. Iya, dan mungkin sampai sekarang ya. Sampai sekarang jadi kalau istri saya itu nggak kaget kalau misalkan kadang bisa tahu password di HP-nya apa, terus emailnya apa itu kadang ya nggak kaget juga. Berarti Bahkan memang saya nggak ada sekarang masalah. dibalik. Oh gitu. Sekarang dibalik. Istrinya juga bisa nge-hack gitu. Ya enggak sih, cuman apa namanya minta ini aja kayak Minta fair, password. biar fair. Oh, oke, Biar fair. oke. Biar Nah, saya sama-sama bisa tahu lah ya. tahu lokasinya dia di mana. Ya otomatis saya harus lapor juga ke lokasi. Iya dong. Aku kalau jadi istrinya juga gitu sih, nggak mau kalau cuma Ya sekitar. tapi nggak apa-apa. Maksudnya Hah, biar hubungannya fair aja. iya sih. Sama kok sebenarnya aku juga gitu kok Mas juga. Saya juga tahu kok Ketahuan. nama pacarnya Aduh. Mbak Bella siapa. Kalau itu sih sudah menjadi rahasia umum, tapi nggak usah disebutkan di sini ya. Oke, kita out topic ya. Oke, kalau belajar cyber security emang ada jurusannya tertentu atau nggak usah? Apa yang kayak tadi aja? Semua orang bisa? Apa perlu sekolah? Kalau belajar sih dari dasarnya orangnya sebenarnya nggak perlu yang jurusan IT atau jurusan elektro itu nggak Oh perlu. gitu, Ya. nggak perlu. Apalagi sekarang itu kan banyak platform online. Ha, Platform online di Indonesia tuh sudah banyak dan bagus-bagus mereka. Adain kayak pelatihan gitu yang dari basic sampai expert tuh ada. oke. Apalagi yang di luar tuh ya makin banyak. Platform online tuh buat belajar banyak sih. Gitu. Jadi ngikutin aja yang ada di situ dan harganya
nggak begitu mahal. Berapa itu kira-kira ya? Kalau terakhir yang saya ikutin tuh harganya sekitar 300.000 400. 300.000. Oke, kayaknya kalau misalkan aku mengikuti kelas itu ternyata kayaknya terlalu banyak uang yang keluar ya. Ada sih diskon. Ada diskonnya Ada. juga. Kalau Di salah Mas satu Yoga aja gimana? apa? Kalau belajarnya sama Mas Yoga aja, habis Oh, ini gimana? Boleh sih. Boleh ya? Cuman ya beda price. Beda. Makin mahal. Enggak. Oh enggak. Oke, enggak jadi deh Mas Yoga. Soalnya aku udah percaya kok sama pasangan. Enggak jadi 300.000 ya. Tujuannya Oke, belajar oke. security buat ini ngepoin pasangan Iya. ternyata. Enggak jadi tapi guys, enggak Wah, jadi ini aman. berbahaya ini kalau Mohon maaf yang di rumah. saya tidak ngajarin ya. Tolong, saya nggak ngajarin bagaimana cara ngehack Saya orang. kan belajar dari Mas juga tadi. Disclaimer dulu ini. Disclaimer di bawahnya. Oke. Kita sudah terlalu out of topic. Oke, kita balik lagi ke topik yang sebenarnya. Oke, ini Mas. Untuk rencana ke depannya gimana sih Mas selain ke fokus ke security ini, ke cyber security maksudku? Oh. Security apa ya maksudnya? Kalau rencana ke depan sih ya sebenarnya pengen punya semacam apa ya? Semacam startup gitulah. Startup yang dia itu lebih ke melayani klien-klien yang dia membutuhkan jasa untuk cyber security. Oh gitu. Itu selain itu juga pengennya ya memberikan edukasi ke masyarakat luas yang ringan-ringan aja, maksudnya yang ringan kayak tadi misalkan bagaimana sih ngamanin password yang benar itu kayak gimana, terus gimana cara pakai HP biar tidak bisa kebaca itu kayak gimana, itu ringan-ringan kan. Tapi di Indonesia ini masih ada loh orang-orang yang rentan terhadap hal-hal seperti itu tuh banyak banget. Gitu. Kayaknya aku juga salah satunya sih, ini tadi udah kebaca sih. Iya, dan ya berawalnya penipuan di Indonesia ini kan juga dari situ. Itu jadi memang ya saya juga tidak menyalahkan juga. Memang dari sisi pendidikan juga di Indonesia ini memang kurang, di sisi IT tentang cybersecurity itu memang kurang. Kalau mau belajar ya harus belajar mandiri, sedangkan tidak semua orang mampu dan mau untuk belajar cybersecurity. Even itu hal-hal yang kecil ya, kayak misalkan hal yang ngamain password gitu kan, hal sederhana tapi kadang mereka nggak mau. Begitu nanti kena hack dia marah-marah gitu ya. terus nyari-nyari di forum Telegram tentang hacker gitu, terus dia posting di situ, "Bang, ada yang bisa kembaliin Facebook gua nggak?" Gitu kan repot ya gitu. Iya. Tapi ada ya jasanya gitu. Banyak Banyak banget ya. Untung sih aku selama ini belum pernah Banyak. hacker. banyak. Setelah di trace ternyata dia pernah minjemin HP-nya ke temennya ya. Oh, oke. Jadi ini Ya salah siapa? Ya, temennya berarti yang jahatnya. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Antara temennya yang jahat atau dianya yang agak Ceroboh. Oke. saya nggak ngomong lah. Oke, jadi kesimpulan dari cyber security ini jadi sebuah peretasan ya. Bukan peretasan. Peretasan, gimana cara ngamanin diri kita Oh, dari iya, iya. peretasan? Bagaimana cara kita mengamankan diri dari peretasan? Nah, salah satunya itu dengan cara kita memposting secara bijak ya, benar ya Mas Yoga ya? Betul. Jadi kayak tadi tuh aku udah kaget banget pertama kali ketemu langsung tahu semua nama, tanggal lahir, ya Allah sumpah aku kalau oh my Itu God. nggak ada settingan ya, serius? Iya settingan, settingan keliru. Nggak ada. Nggak ada settingan, sempat, aduh ya Allah, aku nggak Coba tahu. tanya panitia, tanya Anas. Tapi kalau yang kayak gitu termasuk hacker apa enggak? Ya bisa iya, bisa enggak sih. Bisa Kalau ya, bisa. iyanya kalau habis saya dapat profiling terus aku melakukan sesuatu itu iya. Kejahatan ya. Iya. Oh. Tapi kalau cuman sekedar lihat terus habis itu ya aku nggak ngapa-ngapain ya sudah. Ya enggak termasuk. Karena cuman kepo doang. Iya, aman kok, aku nggak bakalan Iya. laporin ke polisi. Untuk apa juga sih maksudnya? Iya sih. Kecuali kalau Mbak Bella udah jadi nanti bupati. Oh, nanti baru dibongkar gitu ya.
Atau jadi bupati atau gubernur atau jadi RI 1 gitu ya beda cerita. Berarti intinya aku nggak boleh jadi itu ya biar kau nggak kebongkar. Yang kan nanti kan ada tim IT-nya sendiri. Oh, oke, Kalau oke. udah jadi orang besar itu Oke. pasti. Boleh nanti saya rekrut Mas Yoga? Oh, Boleh ya. nanti Oke. saya kirim proposalnya. Oke, siap. Ditunggu berapa tahun lagi ya itu kayaknya ya, nggak tahu. Oke guys, jadi itu sebuah peretasan tidak hanya dari hacker yang cerdas. Jadi berawal dari sosial media itu tadi. Jadi kita harus selalu bijak dalam menggunakan sosial media. Oke, untuk podcast kali ini cukup sampai Oke, untuk podcast kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat Mas Yoga Pranawa Ya, sama-sama. sudah menyempatkan waktunya. Ini tadi meeting ya? Iya. Masih paralel. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Bye.